Keesokan harinya pun tiba seseorang mendatangi Jian. "Halo, aku adalah markas ketujuh Laudau, pengawal pribadimu. Mulai hari ini aku yang bertanggung jawab atas keamananmu sehingga programnya selesai dan dikembangkan lalu diantar ke Zhongxing Teknologi. Aku akan berada terus di dekatmu. Ayolah, memangnya bahaya apa yang bisa ku dapat?" kata si Jian. "Kesampingan itu kemungkinan kau ketemu informan dari pihak luar Laudau. Apa perlu kusiapkan kamar juga untukmu?" "Tidak perlu. Aku hanya perlu berada di dekatmu. Aku bisa tidur di mobil." "Ya, bagaimana dengan keluargaku di kota Hu?" "Tenang saja tuan, aku sudah kirim orang-orang secara pribadi dan secara rahasia untuk mengawasi mereka." Lalu mereka pun pergi ke kota Hu. "Jiang, kampung halamanmu terlihat sangat berbeda dengan kota Wanghai," kata si Ai. "Di sini sangat asri." Aku sedikit gugup. "Jiang, tenanglah Ai, itu rumahku sudah dekat. Kita hampir sampai di sana." "Lalu mama, aku pulang." Tiba-tiba saja seseorang memeluk Jiang. "Jiang, ayahmu mungkin tidak bisa bertahan." "Ada apa mama? Katakan." "Periksalah sendiri ke kamarnya," kata si mama. "Papa, putramu pulang, kau harus bertahan." Lalu si mama pun tiba-tiba tersenyum. "Hah, kenapa Anda tersenyum, ibu?" "Wah, gadis cantik, apa hubunganmu dengan Jiang?" "Aku cuma sekretaris yang membantu pekerjaannya," kata si Ai. Sementara itu terlihat sosok yang tua, rentak, botak, dan berkumis. Dia seperti akan meninggalkan dunia ini. "Papa, maafkan aku, putramu tuh pulang telat." Tidak, kau tidak telat. Jiang, lihat ini." "Apa ini?" "Panduan kencan buta." "Pak, aku masih belum mau menikah." "Ayolah," kata si bapak tiba-tiba bangun. "Dasar anak tidak berbakti, keluarga Jiang sudah 8 turunan, semuanya pasti akan tua dan sekarang umurku 70 tahun. Jika kau tidak cepat-cepat menikah, aku bisa mati nanti sebelum menggendong cucu." "Papa, jadi kau tidak sakit?" "Sakit matamu, kalau kau tidak menikah aku akan langsung mati tanpa sakit." "Ayolah Pak, aku tidak mau nunggu, aku sudah mempersiapkannya besok, kau harus berhasil dalam kencan buta besok." Lalu ya mau tidak mau, namun saat si bapak melakukan itu, "Hei, lepaskan Dao. Dari mana datangnya anak kelinci ini?" "Maaf Tuan Jiang, aku cuma melakukan tugasku. Ku dengar suara teriakanmu, jadi aku cepat-cepat datang ke sini. Ku kasih perlu tahu hubunganmu. Ini terlalu berlebihan, tidak mengabaikan ancaman sekecil apapun. Itulah motoku," kata si pengawal. "Terjadi sesuatu padaku kalau besok kencan butamu gagal, awas saja pantatmu." "Ayolah bapak, aku ini kan udah gede, kenapa kau masih mau pantatku?" Lalu si bapak pun melihat ke arah si Ai. "Wah, gadis ini cantik sekali. Selain itu dia adalah orang asing. Siapa dia sayang?" Bertanya kepada mamahnya. "Sayang, dia adalah sekretaris Jian, penampilannya sangat menawan bukan?" "Sekretaris? Ai, dia benar-benar bisa berbeda jadi pasanganmu nanti." Lalu esoknya pun tiba. Bapakku benar-benar memaksaku." Jiang pun pergi ke tempat kencan buta. Paman harusnya tidak usah mengikuti Jiang untuk menuruti, dia pasti akan kencan buta. Rupanya si Ai dan si bapak pergi mengikuti si Jian Cheng. "Ayolah Ai, melihatnya sendiri membuat percaya, masih harus belajar banyak tentang budaya Cina kau ini. Harusnya kita sampai di sini." Rupanya teman kencan butanya adalah si manajer yang hahaha, "Tak kusangka kencan butaku adalah kau." "Iya, aku juga tak menyangka," kata si manajer. "Ini sungguh kebetulan, aku ikut kencan buta. Gajiku akan dikurangi kah?" "Tentu saja tidak. Selain itu, orang tertua di perusahaan, kau pasti juga bisa mengatur waktumu sendiri." "Paman, tidak baik menguping." "Menguping apanya? Aku bahkan tidak bisa mendengar apapun dari sini," kata si paman. "Ayolah, bukankah paman bilang ingin melihat sendiri dan kau sekarang percaya kan? Kenapa kau malah menebak-nebaknya? Situasinya sudah teratasi. Ini juga sebagai pengalaman orang tua." Sangat dalam." "Ayolah Ai, kau masih terlalu muda, kau harus belajar banyak tentang budaya Cina." "Cheng Cheng, apa kau tidak bosan?" kata si manajer. "Tidak, kenapa kau bertanya begitu? Ketika aku berbicara di setiap pesta semuanya terasa dingin, mungkin karena temperamen kau seperti bunga dan di atas gunung menawan yang sangat jauh," kata Jian Cheng. "Terus apa yang kau rasakan dariku?" "Kupikir rasa kagum, aku mengagumimu. Apa kau mau menikah denganku?" kata si manajer tiba-tiba menembak si Jian Cheng. "Kau ini bicara apa manajer? Kupikir setelah yang terakhir kali aku bisa melepaskanmu, tapi entah kenapa takdir mempertemukan kita kembali. Setiap kali aku ingin menyerah, aku terus memikirkanmu. Mungkin ini tidak bisa dilaporkan. Ayolah." Sementara itu si Jian langsung berkata, "Ayo manajer, see you. Ayo kita pacaran." Tiba-tiba saja Jian Cheng langsung pergi ke kamar mandi. Dia berkata dalam hatinya, "Aku bukan sampah kan? Aku sudah punya Ai, tapi aku malah mengajak si manajer berpacaran denganku. Melihatku di cermin begini, terus terang aku memang tampan, anjing."
Seseorang pun menubruk si Jianceng. Kawan, aku minta maaf setelah menabrak seseorang. Siapa kau? Penanggung jawab konsultan Amerika, Kota Shanghai, Bob Smith. Apa kau tahu aku diikuti agen biar ku tebak kau mau ketangkap dan dipulangkan, kata si Jian. Mereka tidak punya hak kepadaku. Aku ini diplomat. Kalau begitu akan lebih mudah mengurusnya selama Tuan Jiang menyetujui syarat dari kami. Negaraku akan melindungimu bagaimanapun caranya, kata si agen. Aku tidak butuh, aku cinta dan percaya pada negaraku. Aku tidak peduli penawaranmu, aku tidak akan pergi. Sangat disayangkan, kupikir kita bisa menghindari konflik. Apa maksudmu? Tidak ada, maksudku bukan apa-apa. Cuman pelangganku, kuperingatkan Tuan Jiang. Lebih hati-hati ke depannya sambil pergi. Merasa paling benar. Sampai jumpa kawan, kata si agen. Lalu dia pun kembali ke meja. Si Xia Xiu, ayo ke tempat lain. Di sini tidak begitu menyenangkan. Namun si manajer tidak ada. Kemana si manajer? Terlihat pesan dari ponsel si manajer. Pesan baru, haruskah kulihat ponselnya? Ternyata sialan, ternyata si manajer diculik saat aku ke toilet. Bob Smith, dia mengeluarkan tuku. Agen Amerika, dasar penjahat tidak tahu diri. Jianceng pun langsung berlari mencari si manajer. Ayolah, hei Tuan, tugasku adalah menjaga keamananmu. Meskipun selain aku, kalau orang-orang di sekitarmu dalam bahaya, kau cuma duduk diam, kata Jian sambil menggerutu pada pengawalnya. Maaf, itu bukan perihal urusanku. Bacot, bagus-baguslah dasar goblok. Aku menyia-nyiakan waktuku untuk hal yang tidak penting. Orang diculik di depan mata dan kau bahkan tidak menolongnya. Tuan Jiang, aku pernah mengatakan padamu supaya menghindari kunjungan ke tempat ramai. Kemudian kita berdua malah ada di sini. Begitukah? Kau juga pernah memintaku agar tidak memperdulikan keadaanmu, bukan? Tuan Jiang, apa aku harus mengingatkan kamu? Kau barusan berbicara perjanjian dengan penanggung jawab Amerika di Shanghai. Lelucon apa? Kalau begitu, apa kau ingin berdiri di sini, Lauda, sudahi. Menakut-nakutiku dengan perkataan kerasmu. Jangan memojokkanku dengan sesuatu yang tidak berguna, kata Jian. Kalau terjadi sesuatu pada temanku, kutanya prosedur pemberian programnya akan berakhir. Tuan Jiang, kau lebih baik melepas hal kecil dan fokus ke hal yang lebih besar. Apa maksudmu? Manajerku itu adalah hal yang paling besar. Namun tiba-tiba saja si Lauda malah menodongkan pistol ke arah Jianceng. Maaf, maka aku cuma bisa memaksa memilih keputusan yang benar, kata si Laudau. Menodongku dengan pistol, kau berani menembakku? Ya, jika terpaksa aku akan melakukannya. Tuan Jiang, tolong kerjasamanya. Jangan membuat masalah di kedua pihak. Kalau aku tidak mau, kata Jianceng. Tiba-tiba saja angin kencang bertiup. Makaku, Laudau tidak bisa menjamin anggota tubuhmu yang sehat. Kerjasama, Jianceng pun tiba-tiba saja menangkap tangannya. Bagaimana dengan tubuh kecil ini dia bisa bergerak dengan keras ini? Buatku terlambat untuk bertahan. Kau berani menyerang pekerja pemerintah? Apa kau memahami konsekuensi yang akan kau dapatkan? Kata si Laudau. Kau yang memaksaku, kata Jian sambil menutup matanya. Apa yang kau lakukan? Kuat sekali, kata Jian. Namun itu serum ini tidak terbuang sia-sia. Jian yang telah diperkuat oleh serum beberapa kali, kekuatannya telah meningkat beberapa kali. Teknik penangkap asar Farjiang. Rasakan ini, jatuh kau. Dia pun jatuh ke tanah. Penghabisan, tidurlah dengan nyenyak, Laudau. Halo Ai, kau dan papa temui aku di sini. Si Jiang pun langsung menelepon si Ai. Aku akan minta tolong papa mengurus pria besar ini. Kuharap dia akan kasar padamu. Dia hampir membutuh papamu. Tidak mau, kata si bapak. Ayolah pak, kau ini orang dewasa. Hanya kau satu-satunya yang bisa kuandalkan, kata Jiang. Pak, maaf merepotkanmu. Bawalah dia pulang. Ekspresinya tidak pernah seserius ini, kata si bapak. Jianceng, baiklah kalau begitu. Aku akan bawa pria besar ini pulang dan mengikatnya di rumah. Ai, kita harus bertarung. Manajer telah diculik. Begitu ya, kata si Ai. Sementara itu di tempat lain, si manajer yang telah diculik, dia disumpal mulutnya. Di mana ini? Apa yang mau kalian lakukan padaku? Aku tidak akan melakukan apa-apa untuk sekarang, jawab seseorang. Namun kau sebaiknya berdoa pacarmu membuat keputusan yang tepat, sambil memegang pipi si Ai. Viper, tidak baik menakuti Sandra begitu. Apa Hungry Wolf seorang pengecut yang tidak berani menyentuh Sandra, kata si Viper. Rupanya wanita ini yang bencong adalah Viper, sementara ini yang cungkring adalah si Wolf. Viper, inilah perbedaan antara kau dan aku. Inilah alasan kau peringkat kedua dan aku ke-1. Kemana mereka membawa manajer Xiaoyu? Mereka mempermainkanku. Jiang, kita bisa mengincar mereka. Cuma ada 1% dari ponsel Xiaoyu. Bagaimana mengetahui lokasinya? Jiang, kenapa kita tidak minta bantuan Ling Ling untuk mencari mereka? Si Jiang pun, iya benar juga. Tunggu di sini, aku akan segera kembali. Baik.
Lalu si Jiang pun kembali ke masa kiamat bertemu dengan si Ling Ling. Hei Ling Ling, aku punya pekerjaan untukmu, cepatlah. Aku sudah cepat. Ayolah cepat. Seseorang dalam bahaya. Aku sudah cepat, sudah kubilang. Ini adalah pencocokan koordinat antara dua lini masa yang berbeda. Kau pikir ini semudah 1 tambah 1, kata si Ling Ling. Waktunya Sandra disuntik. Jangan, aku takut. Dengan pengucapan salam seperti itu, kamu apa? Lalu si manajer pun akan disuntik. Obat ini akan menghalangi pita suara dan syaraf optikmu, menghindari sesuatu yang tidak ingin kau lihat. Siapa yang akan menyelamatkanku? Kata si manajer dalam hati. Ayolah, bawalah ini. Apa kau yakin? Ya, sudah ditentukan. Aku sangat yakin tentang koordinatnya. Terima kasih Ling Ling. Tunggu. Tepat waktu. Ternyata di sana juga ada si Yao Yao. Ada apa Yao Yao? Kakak, ini buatanku untukmu. Aku mengoptimalkan pelacak yang bisa dimasukkan ke dalam slot kartu IP. Terima kasih Yao Yao. Kalau begitu aku pergi dulu. Hati-hati kakak. Jangan lupa puding yang kupesan. Lalu si Jiang pun berkata, aku pasti akan menyelamatkanmu. Manajer, bergerak terpisah. Kita akan terhubung. Baiklah. Terlampau sunyi. Sempurna, akhirnya kau di sini lebih cepat dari perkiraanku, kata seseorang. Namun tiba-tiba saja dar Jiang menembakkan peluru. Astaga, rupanya wanita ini masih perawan. Ini memperingatkan keduaku, jangan sampai menakuti Sandra. Hungry Wolf, rasa celana dalam ini sangat ori loh. Apa kau tidak ingin tergoda? Si manajer yang mendengar itu hanya bisa menangis. Jiang, aku mendengar suara tembakan. Apa kau baik-baik saja? Ya, aku baik-baik saja. Ada di tempat lain sepertinya manajer kita. Piper, aku kasih tahu berapa kali jangan main-main dengan Sandra. Ayolah, sudah aku bilang diam. Mereka malah bertengkar. Jika aku mustahil menjamin keselamatanmu, jika bukan karena aku mustahil menjamin keselamatanmu di negara ini. Dengarkan, perkuat penjagaan kalian. Bersikaplah bertarung kapanpun. Cepat. Sambil dengan muka gilanya, rakus kau, biarkan aku mencicipinya. Rupanya seseorang ingin mencicipi rokok dan minuman yang begitulah. Mereka marah bertarung. Nyahlah, berikan padaku. Hei, tunggu, jangan bergerak. Tampaknya ada sesuatu yang datang, kata mereka berdua. Ternyata di sana, oh my god, apa itu? Itu adalah si Jiang dengan armornya. Waktu si Ayu tersisa 3 jam. Hei monster, ada apa ini? Sandranya di mana? Cepat katakan padaku, kata Jiang. Para penjaga itu pun menembak Jiang dengan pistol mereka, namun semuanya sia-sia. Pakaian Jiang anti peluru tidak berguna. Keberanian agen macam apa kau ini? Tidak ada yang boleh selamat dari sini. Dan cerak. Pembantaian pun dimulai tampaknya. Krupa sudah dibunuh. Dia sepantas sebagai orang yang bertarung di tanah kematian karena dia tidak berniat baik. Jangan salahkan kalau aku bertindak kasar. Ayo kita pergi, bawa saudaranya. Mereka pun membawa si manajer ke dalam mobil dan memasukkannya. Lalu si Ai pun berkata, target mulai bergerak. Kejar, baiklah, siap. Terlihat seseorang menaiki motor. Apa itu? Rupanya itulah Jian dengan mode buasnya, masih punya senjata armor. Semuanya waspada. Tembak. Mereka semua menembaki Jian Cheng. Ayolah, apa-apaan ini? Kubuat kalian merasakan drone Hummingbirdku. Lalu drone pun dilepaskan, namun drone itu malah menembaki mereka dengan brutal. Tembakan musuh terlalu kuat. Mundur. Dar. Ya, begitulah dengan cepat Jian membantai mereka semua. Tuan Jiang, kau sungguh punya banyak barang bagus, kata si Wolf. Apa kau benar-benar tidak mau bergabung dengan Amerika? Kami akan memperlakukanmu sangat baik. Aku tidak butuh Amerikamu kecil. Apa? Aku bilang, orang macam apa ini? Mata merah sekilas terlihat seperti monster. Ada apa orang kecil? Sudah saatnya kau mati. Jiang dengan kecepatannya pindah ke belakang lalu menembak si Hungry Wolf. Dar. Ada apa ini? Si Viper yang masih mengemudi untuk kabur bersama si manajer, tiba-tiba saja dia melihat sesuatu. Dar. Teman di sebelahnya tertembak oleh sniper. Ada apa ini? Hungry Wolf gagal ya. Rupanya itu adalah pekerjaan si Ai yang pergi ke sana untuk menyelamatkan si manajer. Jiang, aku sudah menemukan manajer. Siap. Kau baik-baik saja, kata si Ai. Siapa kau? Apa kau akan kau tidak akan mati. Jangan takut, namaku adalah Ai. Aku adalah bodyguard Jian Cheng. Ayo kita pulang. Bodyguard Jian Cheng, seorang wanita. Jangan, tidak usah takut. Aku menopangmu. Terima kasih. Gawat, ada sniper. Tiba-tiba saja si Ai pun mendorong kembali masuk si manajer dan peluru menembus dada si Ai.
Sialan, lawannya punya sensor panas, bahkan di dalam asap masih bisa menembakku. Untungnya aku memakai mesin exoskeleton yang dibawa Jian dari tanah mati. IP ini luar biasa, kode rahasia agen menghilang sumber panas ya. Ternyata sniper itu berada di tempat yang jauh untuk menembaki si Ai. Si Ai yang meluncurkan bom asap untuk menghilangkan jejak. Tapi tetap saja itu tidak berguna karena sniper itu memiliki deteksi panas. Ayolah, lawanku tidak menyadariku, tinggal beberapa sniper bodoh. Harusnya ini adalah orang yang terakhir. Dan dar, kepalanya pun langsung ditembak. Keluar manajer, sekarang sudah aman. Ai, tubuhmu. Aku tidak apa-apa. Tubuhku membeku. Tiba-tiba saja akan kupinjamkan pakaian untukmu. Namun si manajer tiba-tiba ingat saat membukanya. Kau tidak perlu khawatir begitu. Sungguh berlebihan melihat banyak mayat di jalan. Tidurlah di sini malam ini, tidak masalah. Di sana belum beres, aku harus pergi sekarang. Jauh, tolong urus Maretnya. Kau terlalu bekerja keras. Akhirnya malam pun tiba. Si Ai yang membeku, mereka pun dihangatkan oleh si manajer dengan cara saling berpelukan dan saling bertukar hangat. Ai, akhirnya kau bangun. Aku sangat mengkhawatirkanmu. Ai, manajer, jangan bilang kau pingsan, maaf aku telat, kata si Jian. Namun yang terjadi, aku tidak lihat apa-apa. Si Ai yang hanya memakai pakaian dalam dan juga si manajer yang sedang memakai pakaian dalam. Ai, itumu terlihat. Ayolah, jangan lihat ke sini. Dan celana dalammu, jangan bahas celana dalam lagi. Aku tahu sederhananya aku melihat Ai kedinginan, bahkan seluruh tubuhnya mulai membeku. Apa? Membeku? Meskipun sebentar lagi musim dingin harusnya tidak sampai beku. Gara-gara gen yang diaktifkan dari serum genetik ya, kata si Jian. Manajer, pulanglah dulu dengan naik mobil Ai, akan ku ceritakan keseluruhan ceritanya padamu. Lalu pagi tiba di rumah si Jian Cheng. Si bodyguard atau si Laudao sudah bangun dari pingsannya. Anak ini sama seperti mamanya, pusing beberapa lama aku tertidur. Jian Cheng tidak pergi menolongnya sendirian kan, agen Amerika terkenal kejam. Atau mungkin dia berniat menemukan software itu. Aku harus mencarinya. Namun saat itu dia bertuburukan dengan si mama. Hei, kau sudah bangun? Orang ini sudah bangun, bapak. Hei, ayolah, begitu caramu berbicara pada orang tua? Sungguh kasar, biadab. Kau tahu seharusnya kau tidak kubawa ke sini dan kami harusnya langsung saja membunuhmu. Ngapain kau kasih tahu, masih ada masalah ya, kata si bapak. Namun si bodyguard itu, aku akan pergi mencari anakmu. Aku tidak punya urusan dengan kalian. Kalian tidak perlu khawatir. Tidak perlu mencariku. Aku sudah pulang. Terlihat suara yang jauh. Rupanya itu adalah Jian Cheng. Laudao, bagaimana tidurmu? Itu manajer. Mungkinkah tebakanku benar? Dia benar-benar menemukan softwarenya. Bocah, kau membocorkan rahasia negara ya, entah apa yang di dalam pikiranmu. Namun aku akan tetap memenuhi janjiku sebagai barang yang sesuai jadwal. Untuk masalah lain, kau dan atasanmu sebaiknya tidak bercanda. Aku bisa menangkapmu dengan alasan membahayakan keamanan negara. Membahayakan keamanan negara. Apa maksudmu? Keluarga dan negara itu berbeda. Alhasil kalian sama-sama kelompok bodoh. Kau bocah ini sangat kuat, sambil menggenggam tangan si bodyguard. Laudao, setelah tugasmu kali ini kusarankan kau pensiun. Kau menyelidikuku ya. Ini kukembalikan dompetmu. Ayolah. Dan akhirnya dia pun mengembalikan dompet si Laudao ini. Tugasmu cuma melindungiku sampai waktu yang ditentukan. Sekarang aku berdiri di depanmu dengan kondisi aman dan sehat sentosa. Kau bisa pergi sekarang. Ganti rugi bajuku itu tertumpahan bubur oleh mamahmu, tidak masalah. Lalu keesokan harinya pun saat si Jian kembali ke kantor bersama si manajer. Aku tidak pernah menjadi orangmu ketika aku melakukan tugasku. Kalian menyuruhku fokus ke yang lebih besar. Sungguh tidak masuk akal. Aku keluar. Berarti aku tidak akan keluar negeri. Menyerah berbisnis di Cina ini cuma masalah kemunduran investasi sosial. Kami harus meminta ulang bisnis pusat.